Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Renpata Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi. Di sini saya memilih tema perusahaan dengan mahasiswa terkait urusan lobby dan melobi atau mengajak kerjasama sebagai sponsorship. Sebelum kita menjelaskan mengenai sponsorship, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu lobby dan negosiasi. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain, sehingga pihak lain tersebut sependapat, sekepentingan, dan satu tujuan dengan kita. Dan seseorang yang melakukan lobby disebut sebagai pelobi, sedangkan pihak yang dilobi itu sering juga disebut sebagai sasaran lobby. Orang yang dilobi itu merupakan individu yang berpengaruh, kelompok organisasi, seperti lembaga pemerintahan maupun organisasi pemerintahan ataupun pihak swasta. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan merunding guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Yang pertama yaitu untuk melobi perusahaan agar bekerja sama untuk menjadi sponsorship. Yang pertama, pilih sponsor yang sesuai dengan target pengunjung. Dalam memilih calon sponsor yang Anda incar, Anda harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ialah cari sponsor yang berkaitan dengan kegiatan atau event kita. Contohnya seperti saat kita mengadakan event, maka sponsor yang kita tuju ialah seperti perusahaan yang berfokus di bidang lingkungan atau organisasi dan lembaga yang berfokus di bidang lingkungan dan sosial. Yang ketiga ialah golongan jenis sponsor, yaitu sediakan waktu untuk menggolongkan jenis sponsor yang Anda inginkan atau yang berkaitan dengan kegiatan yang diadakan. Yang keempat ialah buat deadline atau tenggang waktu. Karena usahakan pihak sponsor atau bekerja sama pada saat diadakan kegiatan tersebut dan tidak melampaui waktu yang ditentukan. Yang kelima, tentukan strategi untuk mendekati sponsor. Menentukan strategi apa yang akan dilakukan kepada calon pihak sponsor supaya mereka tertarik dengan konsep yang Anda tawarkan. Yang keenam, proposal yang menarik penjelasan dan desain proposal harus semenarik mungkin, karena jika perusahaan tersebut tidak menarik hati yang dilobi, maka kemungkinan besar pihak sponsor atau pihak yang dilobi tidak akan menjadi sponsor kita. Yang ketujuh, mempresentasikan proposal. Pada tahap ini banyak hal yang harus Anda perhatikan, mulai dari penampilan diri, tutur kata yang Anda ucapkan. Untuk melakukan kerjasama dengan sponsorship, misalnya dalam bentuk acara atau event kampus, melakukan kerjasama kepada perusahaan bidang lingkungan, maka mahasiswa melakukan lobby dengan pendekatan transaksional, yaitu pendekatan transaksi sebagai mekanismenya. Jika memberi, maka menerima. Artinya jika suatu kampus minta kerjasama sebagai sponsor, maka perusahaan tersebut menyetujui kerjasama dan memberikan sponsor dengan syarat dalam sebuah kegiatan kampus tersebut pihak sponsor harus menaruh dengan logo perusahaan mereka dan berinteraksi dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai mahasiswa mengajak kerjasama dengan pihak sponsorship. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.